wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para bapak, miwah ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melaksanakan amaliyah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang baik, menuju tempat yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi, lamun setia menjelema ngalangkahkan kaki menuju majelis untuk mendapatkan ilmu, pada hakikatnya dia sedang bergerak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan langkah kita langkah mempermudah kita menuju surga Allah. Para bapak ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih seputar suratul Fatihah. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang nama-nama suratul Fatihah. Sekali lagi, banyak nama menunjukkan kemuliaan yang diberi nama, ya. Dengan demikian suratul Fatihah itu menjadi surah yang mulia dengan banyak nama-nama tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kita coba uraikan suratul Fatihah itu, ya, mulai dari bacaannya, mungkin sedikit nanti kandungannya, ya, satu persatu. Kita sama-sama saja, ya, membacakan suratul Fatihah. Mulai dari isti'adah berta'awud, ya. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada saat membacakan suratul Fatihah pada waktu sholat, maka jumhur ulama wal jumhuru ala annahu mustahabun inda tilawah. Mayoritas ulama menyunahkan sebelum membaca suratul Fatihah pada sholat itu adalah sunnah. Jadi setiap rakaat bahkan. Wa inda Syafi'i wa Abi Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memandang penting membacakan ta'awud atau isti'adah pada setiap fi kulli raq'atin, setiap rakaat. Jadi misalkan kalau kita sholat, setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca surat Fatihah, baca ta'awud terlebih dahulu, isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama, tapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, membaca ta'awud itu di setiap rakaat. Adapun Imam Madhab Maliki itu tidak diperkenankan membaca ta'awud pada waktu sholat. Selain sholat boleh. Sedangkan Imam Atha bahkan mewajibkan membaca ta'awud itu. Nah, itu dari segi hukum terkait membaca ta'awud, ya. Bagi kita, karena kita madhab Imam Syafi'i, maka bacakanlah ta'awud setiap rakaat.
Nah, dilihat dari bacaannya, pembacaan tauhid itu harus diperhatikan. Ya, diperhatikan bagaimana cara membacanya. Keumuman membaca tauhid itu, pada saat membacakan tauhid itu, ya diantaranya adalah kesalahan yang sering umum itu adalah pada saat membaca a'udzu. Pertama kesalahannya apa? Bibir menggerakkan pada saat membaca a'udzu. A'udzu. Itu salah. Kenapa? Karena yang digerakkan itu melalui bibir itu pada prinsipnya ada 4 huruf. Ba, mim, waw, fa. Selain itu bibir tidak digerakkan, termasuk ucapan a'udzu, bukan a'udzu, a'udzu. Ya. Di mana za yang kedua pada saat pengucapan za. Ya, za ada titiknya di atas. A'udzu. Jangan dibaca du yang tanpa titik. Kalau za itu merupakan pembacaannya itu keluar hurufnya itu ada di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za. Sederhananya kedepankan ujung lidah digigit sedikit. Za. Da. Za. Jadi bukan a'udu tapi a'udzu. Ya. A'udzu. Kedepankan dan sedikit agak digigit ya. Itu lebih memudahkannya. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri atas zu. Bukan a'udzu. Nah, apa perbedaannya kalau za dengan da? Kalau dibaca zu ya. Za itu maknanya adalah aza ya'udzu audan wa iyadan wa mu'adzan. Maknanya adalah perlindungan. Jadi a'udzu, aku memohon perlindungan. Tapi kalau dibaca du, a'udu, aku akan kembali. Beda maknanya. Za du. Kalau za a'udzu, aku mohon perlindungan. Tapi kalau a'udu, aku kembali. Ya. Itu dari aspek cara baca. Kesalahan di dalam mengeluarkan huruf itu berdampak kepada makna. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaiton, bukan syaitan. Jadi ketika mengucapkan mengucapkan to, jangan moncong mulutnya. Coba latihan syaitan. Jadi giginya jangan moncong. Jangan maju. Sekali lagi, yang bisa digerakkan dengan bibir itu 4 huruf. Ba, mim, waw, fa. Selain itu adalah dengan pergerakan lisan sebenarnya, lidah. Minasyaiton, bukan syaiton. Jangan maju, jangan moncong. Pengucapan syaiton. Bukan syaiton. Tapi syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Itu dari bacaan ya. Nah, perintah kedua. Ketiga, kandungannya. Mana dasar perintah kita berta'awud atau beristi'adah itu? Kita lihat di dalam Al-Quran itu. Pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Lamun sektiama anjeun rek maca Quran, fasta'iz mintalah perlindungan
billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim dari syaitan, gangguan syaitan, godaan syaitan. Ini disalah tafsirkan oleh orang-orang tertentu. Qara'ta itu memang kalimatnya kata kerja masa lampau. Faidza qara'ta, di mana anjeun geus selesai membaca Al-Qur'an fasta'id, minta perlindungan. Jadi kalau memang orang baru bisa menerjemahkan, begitu cara menerjemahkannya. Makanya kita nggak bisa mengandalkan kesimpulan informasi dari Al-Quran hanya sekedar mengandalkan kita jago menerjemahkan. Makanya penting tata bahasanya. Salah satu caranya dengan pendekatan ilmu tafsir. Ya, karena banyak kata-kata masa lampau yang dimaksud masanya akan datang, yang akan dikerjakan. Ya, contohnya misalkan Quran surat ini, faidza qara'ta, aslinya di mana-mana anjen geus membaca. Ya, karena apa? Karena itu fi'il madi, masa lampau. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama adalah faidza aradta qira'atahu. Nah, itu tafsirnya. Jadi faidza qara'tal Qur'ana itu maksudnya faidza aradta qira'atahu, ai qira'atal Qur'an. Di mana anjen rek maksud baca, maksudnya baca Al-Qur'an, fasta'id billah. Maka mintalah pertolongan, i'adah, pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan. Tuh, pertama ayat dasar perintah untuk membaca isti'adah, perlindungan kepada Allah. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir naz'un fasta'id billah. Wahai Rasul, wahai Nabi, lamun sektiama setan menghalangi, lamun sektiama setan menggoda ya kepadamu agar engkau tidak berbuat baik, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Setan membisik-bisikkan, setan menggoda gitu kan, setan menghalang-halangi, fasta'id billah. Yang ketiga surat Al-Mu'minun ayat ke-97 ya. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu min hamazati syaitan, dari apa? Dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, itu beberapa dasar Al-Qur'an terkait perintah membaca isti'adah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta perlindungan dari setan? Karena bagaimanapun setan itu adalah musuh manusia. Pastikan pernyataan permusuhan dengan setan. Inna syaitana kana lil insani aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh. Nyatakan permusuhan dengan setan. Harus yakin nyatakan permusuhan dengan setan. Kenapa? Karena setan itu memang berniat sekali, bermaksud sekali untuk menyelewengkan manusia, menghalangi manusia. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-16 ayat ke-17. Ini adalah proklamasi setan. Ya. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu proklamasi setan. Iblis berkata, tentu turunannya adalah setan. Iblis itu kalau diibaratkan manusia itu Adamnya, ayahnya, nenek moyangnya iblis itu setan itu iblis. Turunannya adalah syaitan. Kalau manusia Adam, turunannya anak cucu Adam, Bani Adam. Qala, iblis berkata, Fabima agwaitani, dengan disebabkan engkau telah memandang aku ini adalah sesat, ya. La'aqudanna lakum siratal mustaqim, maka sungguh benar-benar aku akan
menghalangi kepada mereka jalan yang lurus. Jadi itu sudah menyatakan setan itu, sungguh karena engkau wahai Rabb telah menyatakan engkau kepadaku adalah sesat, maka sungguh benar-benar, ini keyakinan setan, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, sungguh benar-benar akan datang kepada mereka aku ini, mim baini aidihim, dari arah misalkan depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum, sungguh engkau wahai Rabb tidak akan menemukan kebanyakan di antara mereka, maksudnya adalah manusia, syakirin, ya artinya apa? Orang-orang yang tidak bersyukur. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, tidak banyak menemukan orang-orang bersyukur. Kenapa? Karena disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan itu sudah menyatakan diri, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia dari jalan lurus, sungguh aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari seluruh penjuru, sehingga akan ditemukan banyak manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Kemudian diperkuat lagi dalam Quran surat apa? Surat Al-Hijr ayat 39, ayat 9 ya, ayat 9 sampai ayat 40. Allah menyatakan, ini juga statementnya setan, iblis ya. Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku. Ngaku sebenarnya iblis itu kepada Allah itu sebagai Tuhan. Makanya kalau ada manusia yang tidak ngaku Tuhan, lebih parah dari iblis. Iblis aja, makhluk yang dilaknat, masih ngaku Allah sebagai Rabb. Makanya kalau manusia tidak percaya mengakui Allah sebagai Tuhan, lebih parah dari iblis. Ya, lebih sesat dari iblis. Orang ateis itu ya. Rabbi, wahai Rabbku, bima agwaitani, disebabkan engkau telah menyatakan aku ini adalah sesat, disebabkan engkau telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum, sungguh akan memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat lahum, bagi mereka, bagi manusia, fil ardi, di bumi. Wala ubwiyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka manusia ajmaina, seluruhnya. Bayangkan, setan sudah menyatakan, benar-benar menyatakan, aku akan menjadikan seluruh perbuatan maksiat jadi indah, aku pun juga akan menyesatkan seluruh manusia, kecuali, nah ini bocoran setan, jujur setan itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak bisa tembus digoda oleh setan, tidak diselewengkan oleh setan, illa ibadaka, ini istisna, dikecualikan. Siapa? Hamba-hambamu, yang mana? Al-mukhlasin, yang sudah menjadi orang ikhlas. Bahasanya indah, bukan mukhlisin, mukhlasin. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Kalau mukhlis bikasratil lam, mukhlis orang yang sedang berjuang menjadi orang ikhlas. Dia sedang berikhtiar menjadi orang ikhlas. Ya, menjaga, beramal, bagaimana cara amal yang dia lakukan benar-benar bisa mencapai kepada posisi ikhlas. Itu mukhlisin. Ya, karena sifatnya berjuang, bisa jadi niatnya ikhlas, pada saat mengerjakan menjadi tidak ikhlas. Pada saat mengerjakan ikhlas, setelah mengerjakan menjadi tidak ikhlas, bukan hal mustahil. Ya, menjadi apa? Menjadi berjuangan itu. Nah, sehingga kalau mukhlis itu alladzina akhlasu laka al-amal, ya. Ya, mereka yang berikhlas dalam beramal, berusaha ya. Sedangkan kalau mukhlas, orang yang dijadikan ikhlas dengan keikhlasan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang itu terus ikhlas, maka sudah menjadi karakter keikhlasannya, maka Allah karuniakan orang itu menjadi
ikhlas. Orang menjadi ikhlas. Jadi pemberian langsung dari Allah, terjaga keikhlasannya itu. Nah, siapa mereka itu? Mereka adalah yang punya iman yang kokoh. Mereka imannya yang kuat. Mereka imannya dengan penuh keyakinan. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah, karakter orang mukhlas itu, imannya yang kokoh itu seperti sabda Nabi, inna syaitana la yafriku min dilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan ila salaka syaitanu fajjan akhar. Inna syaitana, sesungguhnya setan, la yafriku min dilli Umar. Jadi setan itu berpisah dari kelangkangnya Umar. Jangankan dengan Umarnya, kelangkang Umar pun merasa ketar-ketir itu setan itu. Kenapa? Itulah orang ikhlas yang sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa tembus ke dalam jiwanya itu. Ya, gak bisa tembus. Sampai-sampai kelangkangnya Umar itu menjauh setan itu. Tidak berani mendekat. Wa ma salaka Umaru fajjan, sekiranya Umar itu berjalan gitu ya, ke jalan misalkan ke arah mana? Ke arah utara, maka illa salaka syaitanu fajjan akhar. Setan itu berbeda arah gitu. Umar ke sebelah kanan jalannya, setan ke sebelah kiri. Umar ke sebelah utara, setan ke sebelah selatan. Saking takut bertemunya, bayangkan. Itu karakter kalau sudah sampai pada puncaknya keikhlasan, sampai pada puncaknya keyakinan yang kokoh seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, wasyaitanu la yastati'u adnuwa min sahibi hadzal yakin bal yafirru minhu. Sesungguhnya setan itu tidak punya kemampuan untuk mendekati orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki iman yang kokoh ya, sudah terpatri di dalam jiwanya. Bal yafirru minhu, bahkan setan itu mabur, menjauhi dari orang itu. Nah, kira-kira kita lebih banyak dijauhi oleh syaitan atau kita lebih banyak didekati oleh syaitan? Eta mah timbang-timbang masing-masing ya. Luar biasa memang. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan, silakan minta perlindungan kepada Allah ya. Supaya apa? Supaya Allah melindungi kita dari gangguan setan itu. Nah, itu ya perbedaannya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan, ay astajiru. Aku mohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Nah, apa itu syaitan? Syaitan itu, asyaitonu itu, asar katanya itu diambil dari kata syatona. Syatona itu maknanya ba'uda. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa wasummiya asyaitonu syaitonan, dinamai setan itu dengan syaitan libu'dihi anil haqi, jauh dari kebenaran ya, karena jauhnya dari kebenaran, wa tamarrudihi, dan memiliki sikap kesombongan, pembangkangan terhadap perintah Allah, yang dimulai pembangkangan atas perintah untuk menghormati Adam. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah karena mereka merasa sombong. Ya, iblis itu sombongnya karena merasa aku diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis itu diciptakan dari api. Merasa bangga dengan apinya. Nah, itu tidak mau menyebabkan tidak taat kepada Allah. Makanya libu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi. Jadi jauhnya dari kebenaran dan sikap sombong yang dimilikinya itu namanya syaitan. Oleh karena itu beliau mengatakan wadzalika li anna kulla atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi syaitanin. Setiap segala sesuatu yang memiliki karakter kesombongan, yang memiliki jauh daripada kebenaran, yang memiliki pembangkangan terhadap perintah Allah, hakikatnya baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia,
baik dari seluruh makhluk malapetaka, syaitonun, maka dinamai setan. Maka ada istilah syaiton dari golongan jin, syaiton dari golongan manusia, bahkan syaiton dari golongan hewan-hewan yang lainnya. Makanya ada syaiton yang merupakan jelmaan jin yang berupa hewan. Ya, makanya ada istilah kalau ada apa namanya itu? Melihat ular, hati-hati karena ada ular yang merupakan jelmaan dari jin, tapi jinnya untuk menghancurkan manusia. Makanya jin, setan dari golongan jin, ya, seperti itu. Makanya ini harus hati-hati. Di dalam Al-Quran ini ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-112. Ini cerita tentang musuh-musuh Nabi. Likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna. Demikian pula kami jadikan likulli nabiyyin, setiap para nabi, aduan musuh. Jadi jangankan kita manusia biasa, Allah sudah menyatakan, wahai para nabi, wahai para rasul, sungguh aku itu sudah menjadikan untukmu itu apa? Musuh-musuh. Ada musuh Nabi A, musuh Nabi Adam, musuh Nabi Musa, musuh Nabi Ibrahim, musuh Nabi Muhammad. Kita apalagi? Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Kami telah jadikan setiap para nabi itu aduan, musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan baik dari golongan manusia maupun setan-setan dari golongan jin. Jadi sebenarnya setan itu adalah satu ungkapan, ya. Setan itu suatu nama yang diarahkan baik kepada manusia maupun kepada jin. Ketika manusia atau jin itu pertama jauh dari kebenaran, kedua terjadi pembangkangan terhadap aturan Allah, dan yang ketiga menyesatkan manusia. Itu karakternya adalah syaiton. Jadi syaiton itu bukan menjelma syaiton asli, syaiton sendiri bukan, tapi suatu sifat yang melekat di dalam baik itu golongan jin maupun dalam golongan manusia yang karakternya tadi, ya, yaitu apa? Libuk dihil bil haqi, jauh daripada kebenaran. Yang kedua, Allah terjadi kesombongan sehingga berdampak kepada pengingkaran terhadap aturan Allah, pembangkangan terhadap perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah ada ikhtiar untuk menyesatkan manusia. Hakikatnya mereka itu adalah sebutannya syaiton. Tapi kalau bagi kita, etikanya, kalau ternyata ada orang menyesatkan kita, ada orang nggak mau taat pada Allah, tuh setan lagi datang, jangan. Nanti bisa-bisa ditonjok gitu kan. Walaupun kita akui, hati-hati gitu ya. Nah, jangan sembarangan, tuh setan datang gitu, jangan. Tapi paling tidak gini, kalau kita lagi jalan dari rumah menuju ke masjid, tiba-tiba datang teman, ngapana? Mau sholat ke masjid, mending mancing, segera bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak usah disebut apa-apa gitu ya. Di ruqyah ya. Atau ibu-ibu nih mau pengajian, ibu mau kemana? Pengajian malam apa? Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Datang ibu-ibu, daripada pengajian pasti eta deui, mending ke pasar yuk, aja ke pasar leos, ke pasar, hati-hati Bu, segera ucapan a'udzubillahi minasyaitonir, ruqyah aja itu orang yang ngajak gitu. Ya. Nah, banyak di situ. Di pesantren juga banyak. Ya, enggak mentang-mentang pesantren ngaji Quran, enggak. Banyak godaannya. Kita mau ngaji, udahlah jangan ngaji sekarang mah. Di situ aja nonton, ayo nonton. Tesaeutik para santri itu duit anu katarima beasiswa ti orang tua kerek datang dipakai naon? Pakai sewa motor, pakai bewa mobil, jalan-jalan. Pakai jalan-jalan. Makanya pas begitu 5 tahun genap tahun ada yang bisa jadi nemu ilmu, ada yang hanya sekedar informasi jalan-jalan hungkul. Banyak gangguan seperti gitu ya. Ini syaitan ya. Nah, oleh karena itu wasyaitonu laisa mukhtasun bil jin. Syaitan itu tidak dikhususkan untuk jin, bal yutlaku alal insani, akan tetapi juga dinisbahkan kepada manusia berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat ke-112 ya. Para nabi itu dikirimkan oleh Allah musuh-musuh untuk menguji para nabi, dan setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia.
Nah, gimana cara mengetahui bahwa itu adalah yuwaswisuhu, kecawas-kecawasnya setan? Gampang. Jadi kalau kita lagi sendirian, misalkan ya, kita ingin